vaksin itu akan memberikan efek antibodi lebih besar atau efektivitasnya lebih baik kalau diberikan pada usia lebih muda. Hai sahabat Kompas.com, terima kasih masih bersama kami di program Sehat Yuk Part 2. Di bagian ini kita akan ngobrol seputar efektivitas vaksin dan kenapa sih vaksin ini harus diberikan kepada anak-anak usia sekolah. Bersama saya sudah ada Dr. Andi Dharma Putra atau akrab disapa dengan Dr. ADP. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan onkologi. Halo Dok, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Dok, kita menyambut gembira nih Dok ya keputusan pemerintah untuk akhirnya memberikan secara gratis vaksin ini. Boleh dijelaskan nggak sih Dok sebenarnya kanker serviks ini paling banyak di kelompok usia berapa Dok? Iya, nah sesuai dengan natural history-nya dia, kan kanker serviks itu mulai dia terinfeksi sampai dengan berubah menjadi lesi prakanker itu paling cepat 6 bulan. Kemudian dia bisa berubah menjadi kanker, itu bisa paling cepat 2 tahun, bisa sampai dengan 20 tahun. Anggaplah usia kontak itu 20 sampai 30 tahun ya. Ya, anggap juga lah itu usia mereka menikah ya. Nah, maka kejadian paling seringnya ya sekitaran umur 35 sampai 50 tahun. Oke, jadi pada usia produktif jadi ya Dok ya? Iya, pada usia produktif. Panjang sekali dari mulai dia terinfeksi sampai dia menjadi kanker, 20 tahun. Maka kadang-kadang pada mereka yang sudah tidak punya suami sekalipun, merasa heran kenapa dia masih kanker serviks. Karena tapi kejadiannya perlu diingat, kejadiannya itu 20 tahun yang lalu. Betul. Jadi memang itu boleh dijelaskan nggak sih Dok, kenapa butuh waktu puluhan tahun sampai muncul gejala gitu Dok? Nah, itu yang disebut natural history ya. Natural history itu perjalanan penyakit mulai HPV, human papillomavirus itu masuk ke serviks sampai dia merubah sel-sel di serviksnya. Nah, dia perlu jangka yang panjang. Beda dengan flu ya. Flu kita yang selama ini bukan COVID ya. Hari ini kita demam-demam sedikit, besok udah meler. Betul. Nah, ini enggak, ini perlu panjang. Nah, karena perjalanan yang panjang itu juga berbeda dengan flu. Dia bisa dilakukan screening. Screening itu maksudnya seperti pap smear, IVA. Karena panjang perjalanannya. Kalau perjalanan pendek, hari ini kita ada gejala, besok udah flu misalnya, kapan ada screeningnya? Ya, karena perjalanan panjang juga kita bisa berikan preventif lebih cepat. Nah itu banyak salah paham juga tuh Dok di netizen nih kalau kita baca di media sosial bilang buat apa ya vaksin HPV, kan kita sudah pap smear gitu. Nah itu beda ya Dok ya? Iya, nah jadi sampai saat ini vaksin HPV itu untuk Indonesia hanya melindungi 100% untuk tipe 16 dan 18. Iya, dan kalau nanti masuk ada 4 tipe tambahan. Nah, sementara penyebab kanker serviks itu sampai 15 tipe. Oh, oke. Jadi sekalipun dia sudah divaksin, ya, dan dia tetap harus dilakukan pap smear. Oh, tetap harus rutin juga ya Dok? Ya, karena untuk mencari sebab kanker serviks oleh virus HPV yang lain di luar 16 dan 18. Oke. Ya, khusus untuk 16-18 tentu efek proteksinya akan lebih besar karena vaksinnya sesuai dengan virusnya. Ya. Oh iya Dok, mungkin perlu ini juga Dok dijelaskan. Banyak masyarakat yang bingung kenapa yang disasar itu anak-anak gitu Dok, dan anak-anak perempuan usia mulai 9 tahun ya Dok ya? Ya. Sesuai dengan natural history-nya kan, vaksin ini mulai dia kena infeksi sampai dia terinfeksi sampai dia menjadi lesi prakanker atau kanker itu cukup panjang. Ya. Jadi vaksin ini sifatnya tentu adalah preventif. Ya, jadi kalau preventif itu paling baik dikerjakan atau diberikan tentu sebelum kejadian kontak atau sebelum HPV-nya sampai ke serviks. Tentu yang paling baik adalah usia anak sekolah. Ya, karena usia yang dimaksud itu adalah kalau di literatur kan 9 sampai 13 tahun. Tapi di Indonesia diterjemahkan usia kelas 5 dan kelas 6 SD. Iya kan? Karena pemberiannya nanti akan mengikuti bulan imunisasi anak sekolah. Nah, jadi karena itu diperkirakan pada usia itu kan akan mungkin kecil sekali akan ada kontak seksual. Nah, itu alasan pertama.
Alasan kedua, yang setelah dilakukan penelitian, vaksin itu akan memberikan efek antibodi lebih besar atau efektivitasnya lebih baik kalau diberikan pada usia lebih muda. Oh, gitu dok. Kalau diberikan pada usia lebih tua, efek antibodi yang dihasilkannya atau efektivitasnya itu lebih rendah. Nah, itu juga alasan kenapa ada beberapa negara ada pembatasan pemberian vaksin. Ada juga pembatasan umurnya yang lebih rendah. Contohnya Indonesia, vaksin diberikan antara 9-10 tahun dimulai sampai 55 tahun. Ada negara-negara yang sampai lebih tinggi dari 55 tahun atau lebih tua dari 55 tahun. Ada juga negara yang sampai 45 atau kurang umurnya. Kenapa? Karena dia akan menghitung benar efektivitasnya masih cukup tercapai nggak dengan memberikan pada usia lebih tua. Nah, dengan diberikan pada usia muda, alasan untuk memberikannya akan lebih kuat. Antibodinya tinggi tadi ya dok? Lebih baik ya, lebih tinggi. Baik. Vaksinnya kan diberikan 2 dosis dengan interval 6 bulan ya dok ya? 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kenapa harus 2 dosis dok? Ya, jadi awalnya vaksin ini diberikan 3 dosis. Pada semua umur yang dilakukan penelitian, yaitu 9 tahun sampai 26 tahun. Ya kan? Terus makin ke sini para peneliti makin menyadari sebenarnya dengan diberikan dengan dosis yang lebih sedikit, antibodi yang dihasilkan cukup tinggi nggak? Maka dilakukan penelitian 2 dosis dan 1 dosis. Nah, yang 2 dosis sudah keluar hasilnya. Nah, ternyata pada umur 9 sampai 13 tahun dengan diberikan 2 dosis saja, ya antibodi yang dihasilkan itu sama. Baiknya dengan diberikan 3 dosis. Jadi kita berikan 2 dosis saja. Ya kan, kalau dulu vaksinasi ini diberikan kan intervalnya 0, 1 atau 2 bulan, kemudian bulan ke-6. Nah, saat pemberian 2 dosis dicari interval yang paling baik. Ternyata 0 dan 6 saat sekarang dan 6 bulan yang akan datang, atau paling lama 1 tahun. Nah, di Indonesia diterjemahkan bulan imunisasi anak sekolah itu kan per tahun. Ya, jadi lebih baik diberikan sesuai tahunnya saja. Jadi dosis pertama kelas 5, dosis kedua kelas 6, jadi jarak 1 tahun. Efektivitasnya sama ya dok? Sama dengan yang 6 bulan. Nah dok, tadi kan untuk anak-anak tadi 9 sampai 13 tahun itu paling baik gitu ya antibodinya. Kalau misalnya yang remaja yang lebih besar dari 13 tahun atau mungkin dewasa muda gitu pengen vaksin ini gimana dok? Iya, boleh. Kan, makanya HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, dan Dokter Anak Indonesia dan Dokter Penyakit Dalam Indonesia itu sudah mengeluarkan kesepakatan bahwa vaksin ini bisa diberikan 10 sampai 55 tahun. Iya. Nah, tentu ada pembatasan-pembatasan. Ada seperti keterangan-keterangan yang harus diberikan ke masyarakat ya. Bahwa kalau sekali infeksi HPV itu sudah ada di serviks, nah pemberian vaksin itu tidak terlalu efektif. Atau bahkan kalau udah kena kanker, dia tidak efektif. Ya, makanya kalau pada mereka yang sudah kontak seksual atau sudah menikah, kami menyarankan lebih baik screening dulu dengan pap smear contohnya ya, atau inspeksi visual asam asetat. Nah, dengan dipastikan tidak ada lesi atau tidak ada kanker di serviksnya, maka efektivitasnya akan tinggi. Ya, jangan sampai nanti, sudah divaksin saya masih tetap kena. Nah, jangan-jangan HPV-nya sudah ada di sana. Jadi jangan nyalain vaksinnya ya dok? Iya, begitu ya. Banyak juga nih dok, kalau kita baca di media sosial, masyarakat yang bingung, kenapa sih kan kanker itu bukan penyakit menular gitu, kenapa harus divaksin gitu. Mungkin banyak orang yang salah kaprah dengan COVID ya dok, kan ada COVID terus divaksin. Nah ini juga dianggapnya sama gitu dok, bukan penyakit menular tapi kok divaksin gitu. Iya, itu hanya salah persepsi saja sebenarnya ya. Jadi vaksin HPV itu bisa ditransfer, dipindahkan umumnya lewat kontak seksual umumnya. Bisa juga dengan yang lain, ya kan? Ya, karena kenapa begitu? Karena dia tidak didapatkan pada mereka yang tidak kontak HPV itu ya. Dan HPV itu menjadi penyebab 100% kanker serviks. Ya, jadi benar-benar ada korelasi antara HPV dan kanker serviks. Ya, artinya apa? Artinya penyebabnya jelas. Penyebabnya udah jelas. Nah, sesuatu yang penyebabnya jelas bisa diberikan prevensinya atau preventifnya. Dan dalam hal ini adalah vaksin. Ya, kalau kita ada penyakit misalnya kanker ovarium, kanker indung telur ya. Nah, ini agak menyimpang sedikit contohnya. Sebabnya sampai sekarang belum pasti, belum jelas. Karena penyebabnya belum jelas, kita juga nggak bisa ngasih tahu atau kita masih mencari
kira-kira apa prevensinya atau apa pencegahannya yang paling baik. Nah, sehingga orang menghubung-hubungkan dengan makanan dan sebagainya ya. Nah, kalau ini jelas. Nah, karena jelas tentu bisa dibuatkan pencegahannya. Itu betul, betul. Dok, kalau tadi kan kita bicara tentang vaksinasinya. Sekarang kalau pengobatan kanker serviks itu apa aja sih, Dok? Nah, kan kita mengenal ada namanya screening. Ya, itu pap smear, inspeksi visual asam asetat ya. Screening itu sebenarnya tujuannya mencari penderita atau pasien dalam tahap lesi prakanker. Sebelum jadi kanker ya, Dok? Sebelum jadi kanker. Jadi kalau orang jadi kanker ini normal, lesi prakanker terus kanker. Lesi prakanker bisa diobati dengan kesembuhan 100%. Ya. Nah, tentu pada screening bisa juga kita mendapatkan kanker. Nah, kalau sudah kanker, pengobatannya standar pengobatan tumor. Pengobatan kanker itu cuma 3 sebenarnya. Operasi, radiasi, kemoterapi, dan kadang-kadang dikasih hormonal. Cuma 3 macam itu aja. Nah, sekarang pengobatan mana yang dipilih tergantung stadiumnya. Contohnya pada stadium awal kita hanya mengerjakan operasi. Ya, pada stadium lanjut kita mengerjakan radiasi. Nah, pada keadaan tertentu kita gabung antara operasi dengan kemoterapi atau dengan radiasi dengan kemoterapi hanya pada keadaan tertentu. Nah, ini pengobatan. Tapi makin tinggi stadiumnya, contohnya stadium 4. Stadium 4 itu sudah menjalar ke dinding panggul ya dan ke organ-organ lain ya di sekelilingnya ya. Nah, tentu operasi bukan pilihan karena tidak bisa lagi dipotong jaringannya. Maka pilihan lainnya adalah seperti tadi, itu kemoterapi atau radiasi. Nah, jadi perlu diketahui, sekali orang kena kanker, maka dokternya harus berbicara harapan hidup. Ya, stadium 1 harapan hidupnya sampai 5 tahun itu 90%. Nah, pada stadium 4 harapan hidup 5 tahunnya itu kecil, hanya 15-20% saja. Nah, itu yang kadang-kadang pasien tidak bisa menerima, ya. Misalnya dibilang, Bu, Ibu stadium 4 harapan hidup sekian, ya. Tapi ya, memang itulah data yang kita punya. Makin tinggi stadiumnya, kemungkinan sembuhnya tentu makin kecil. Maka tentu kami tim dokter berharap menemukan pasien pada stadium yang lebih rendah atau pada lesi prakanker biar sembuhnya 100%. Akan lebih baik lagi kalau dicegah ya, Dok, ya, dengan vaksin ya. Iya, betul sekali. Ya. Dokter, ada yang ingin disampaikan nggak, Dok, untuk masyarakat, terutama terkait dengan kekhawatiran orang tua nih, Dok? Ini kok anak saya jadi banyak banget nih vaksinnya yang masuk ke dalam tubuhnya, ini aman nggak sih, Dok? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kita sudah mengenal vaksin itu sejak zaman dulu kan. Ada DPT, ya, ada campak, ya kan? Ada polio, ya. Nah, jadi vaksin itu kan dia akan mengejar target organ sendiri. Dan sistem imun yang bekerja kan sendiri juga. Ya, sekarang ada vaksin COVID, ya. Nah, tentu dengan ditambahkan ada vaksin HPV atau bahkan nanti suatu saat ada vaksin yang lain ya, vaksin flu misalnya, flu di luar COVID kan kita udah kenal sejak zaman dulu ya. Dia bekerja sendiri-sendiri, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ya, jadi imunnya bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi aman ya, Dok, ya? Aman. Oke. Dok, ada yang salah satu yang cukup banyak disuarakan oleh netizen nih, Dok, yang terutama yang kontra nih, Dok, terhadap program ini adalah, oh ini vaksin nih hanya akal-akalan pemerintah aja nih supaya farmasi laris gitu. Nah, itu, Dok, gimana sih, Dok? Ya, jadi saya yang termasuk mengikuti sampai dengan program vaksinasi ini ditelurkan oleh pemerintah, dikeluarkan ya. Dari kami mengusahakan bagaimana bekerja sama dengan swasta, menghubungin pihak luarnya ya. Jadi kami dari terutama yang mengikuti ya, mungkin dari beberapa teman lain, ada Prof. Andriono, Dr. Tovan nanti yang mengikuti dari awal, yaitu benar-benar mengetahui bahwa tidak ada indikasi bahwa akal-akalan. Ya, jadi benar-benar murni ya, kami melihat begini loh. Selama ini kami pengen penderita itu kami temukan pada lesi prakanker. Itu pap smear. Tapi datanya di Indonesia, pap smear itu hanya mencapai 5-6% wanita saja. Ya, jarang wanita tiba-tiba mau rutin pap smear setahun sekali ya, atau 3 tahun sekali, jarang. Jadi terus kami berpikir ya, bagaimana untuk meningkatkan coverage ini. Ya, screening nggak terlalu jalan ya. Kalau di negara luar bisa sampai 80%. Maka kami waktu itu berembuk, satu-satunya cara adalah memberikan vaksin. Nah, vaksin adalah bukan program baru. Nah, sehingga indikasi bahwa keakal-akalan itu pasti jauh lah. Ya, saya mengikuti sampai ini keluar itu sudah 10 tahun. Rapat ke Bandung, ke sana, ke mana-mana kami rapat. Ya, ke DPR dan sebagainya, mungkin nanti Dr. Tovan juga akan menceritakan ya. Nah, sampai pemerintah baru menyadari
bahwa dengan diberikan vaksinasi, mudah-mudahan generasi yang akan datang ya itu bisa terhindar dari kanker serviks. Tentu efeknya kalau kanker serviks beda sama COVID-19 ya, segera kelihatan. Kalau kanker serviks mungkin 10-20 tahun kemudian baru kita lihat bahwa kanker serviks di Indonesia itu rendah. Iya, iya. Nah, sahabat kompas.com, itu dia perbincangan saya yang sangat menarik dengan Dokter ADP. Terima kasih banyak ya dok ya penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Sahabat kompas.com, dari penjelasan Dokter ADP ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya jangan khawatir dengan keamanan vaksin ini karena vaksin HPV sangat efektif untuk mencegah kanker serviks. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar ya dok ya? Benar banget. Saya Lucia Kusana pamit. Tetap saksikan program Sehat Yuk di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di program Sehat Yuk berikutnya. Sampai jumpa.